never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Setelah finish di podium di Race of Champions, Ducati, di akhir yang penuh peristiwa, Marc Marquez bersikeras menunjuk Pecco Bagnaia, pemenang, pacanga, dan calon rekan setimnya, sebagai referensi untuk tim barunya. Setia dengan gaya yang membuatnya tidak menganggap podium untuk kalah sampai ia melakukan umpan silang di bawah bendera kotak-kotak. Pembalap Spanyol itu mengambil risiko dengan menyalip hingga batasnya untuk menyalip Nicolo Bulega, yang berada di posisi ketiga saat mendekati tikungan terakhir pada tikungan terakhir dan berakhir di tanah. Tangan terulur meminta penjelasan dari Marc Marquez yang tidak menganggap dia telah melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam pengalaman keduanya di Ducati Panigale, dan juga dengan ban Pirelli, pebalap asal Cervera, Lleida, itu naik ke kotak yang mengungguli Pecco Bagnaia, yang tangguh dalam keadaan apapun, dan Andrea Iannone, yang finish kedua. Saya tidak tahu apakah saya menyentuh Nico, saya hanya mendengar suara yang dia buat saat dia tergelincir, komentar Marquez, yang setelah komitmen dengan media menanyakan tentang Bulega, yang mengambil helm juara dunia multi waktu itu sebagai hadiah. Souvenir. Balapan itu seperti itu, ketika Anda bertanding di batas, kita sudah melihatnya di tikungan pertama, di mana banyak terjadi kontak. Menyalip itu wajar. Saya tidak tahu apakah dia mengerem sedikit lebih awal dari biasanya, tambah pembalap Katalan tersebut, yang merupakan partisipasi pertamanya di ajang sentral Pekan Ducati Dunia, menunggu untuk mengulang 2 tahun berikutnya, tidak lagi mengenakan warna Gresini melainkan merah. Sebagai pebalap resmi, di bengkel pabrik merek Borgo Panigale, Bagnaia justru menunggunya, yang telah merantai 2 mahkota berturut-turut dan sedang dalam perjalanan untuk memenangkan mahkota ketiga. Dan yang sedang melalui momen pribadi terbaik, dia menikah beberapa kali beberapa hari yang lalu, dan olahraga. Saya tidak punya masalah dalam mengakui bahwa Pecco adalah referensi saat ini untuk tim dan merek. Sementara itu, pembalap Ducati, Enea Bastianini, telah mengamati situasinya pada paruh pertama musim ini setelah mengejutkan semua orang dengan keputusannya bergabung dengan Tech 3 KTM, meninggalkan Ducati. Langkah ini terjadi setelah tim Borgo Panigale mengumumkan bahwa Marc Marquez akan mengambil kursi tim pabrikan mulai musim depan. Keputusan yang cukup mengejutkan bagi Bestia atau binatang buas, julukan Bastianini. Pada tahun pertamanya menjadi pembalap pabrikan Ducati, Bastianini nyaris tak mampu meraih hasil apapun akibat banyaknya cedera yang dia derita. Namun, musim ini ia mampu lepas dari duri tersebut dan membuktikan mampu bersaing. Meski diakuinya itu tidak mudah, podiumnya pada MotoGP Italia 2024 di sirkuit Mugello dan MotoGP Belanda 2024 di sirkuit Assen memberinya motivasi ekstra. Dampak saya di Ducati sangat traumatis. Jatuh dan cedera pada balapan pertama menggambarkan kondisi saya sepanjang musim pertama, kata Bastianini. Tahun ini seperti tahun pertama saya sebagai pembalap pabrikan. Mungkin dengan 1 tahun lagi. Selain itu, mengumumkan kontraknya dengan KTM memberinya lebih banyak ketenangan pikiran tentang masa depannya. Sampai Mugello semuanya masih belum pasti dan pemikiran tentang hari esok masih ada. Hari ini saya pasti merasa lebih tenang, ujar pembalap Italia itu. Perubahan ini, bisa dibilang disebabkan oleh terpilihnya Marquez sebagai pembalap resmi Ducati. Sebuah keputusan yang mengejutkan, mengingat pada hari Kamis di Mugello semua orang mengira penandatanganan kontrak Jorge Martin sudah selesai. Saya tidak menyangka, saya tidak membayangkan pilihan ini. Saya pikir itu lebih merupakan pertarungan internal antara Martin dan saya, kata Bastianini. Namun, kedua pembalap tersebut akhirnya meninggalkan Ducati. Saya juga tergiur dengan opsi Aprilia, namun pada akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke mantan bos teknis saya dengan motor yang masih sangat kompetitif. Aku pembalap 26 tahun itu.
Kakak beradik Alex dan Marc Marquez akan mengambil bagian, untuk pertama kalinya, dalam Pekan Ducati Dunia yang populer. Festival besar bagi para penggemar dan pemilik sepeda motor merek Italia, yang diadakan akhir pekan ini di Misano. Banyak sekali orang yang datang dan organisasi serta koordinasinya sangat besar, sehingga kami tidak bisa melakukannya setiap tahun. Itulah mengapa kami melakukannya setiap 2 tahun, akunya, salah satu anggota Borgo Panigale, yang bertugas menyelenggarakan Pekan Ducati Dunia edisi ke-12 benar-benar sukses dan meningkatkan ratusan ribu peserta pada tahun 2022. Untuk tujuan ini, selain berbagai event lainnya, Ducati telah memanggil pebalap terbaiknya, 8 pebalap yang berkompetisi di MotoGP. Pebalap dari tim penguji dan pengembangan, 6 pebalap yang mempertahankan merek di World SBK, dan satu-satunya pebalap Ducati. Pembalap di British Superbikes, pilihan yang benar-benar all-star. Pertengahan Juni lalu, Ducati menyelenggarakan World Ducati Week di Auditorium Pabrik Bologna dengan tajuk Ducati Heroes, Ducatisti from Around the World. Sebuah acara yang menghadirkan para penggemar dan pemilik sepeda motor merek tersebut. Di tengah, dengan pengalaman berkendara, pertunjukan malam, pratinjau produk, DLL. Semua ini terjadi selama akhir pekan ini, dari tanggal 26 hingga 28 Juli dalam suasana yang tiada tara di sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli, yang juga akan menjadi tuan rumah 2 Grand Prix MotoGP tahun ini, GP San Marino, 8 September, dan GP Emilia-Romagna, September. Acara utama WDW 2024 tidak diragukan lagi adalah Lenovo Race of Champions. Sebuah balapan di mana 16 pembalap yang dipanggil akan ambil bagian di setang seri Ducati Panigale V4 yang bertenaga, model dari sepeda motor SBK. Dan di antaranya yang menonjol adalah juara dunia 2 kali MotoGP dan World SBK, Pecco Bagnaia dan Alvaro Bautista, penantang gelar 2024 Jorge Martin, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Gianantonio muda. Sementara itu, titik lemah pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, makin tersoroti setelah beberapa kali mengalami kecelakaan saat memimpin balapan MotoGP. Soal kecepatan Jorge Martin sulit ditandingi dengan kemampuan mencetak waktu lap yang sangat kompetitif di setiap seri. Keberhasilan memimpin klasemen sementara MotoGP 2024 pada awal musim berkat penampilan yang konsisten juga menjadi bukti bahwa dia tak lagi cuma cepat saat sprint. Namun, lambat laun, kelemahan pembalap asal Madrid, Spanyol, itu kembali tersingkap kala dia melakukan kesalahan yang sayangnya telah terjadi berulang kali. Kesalahan itu tidak lain adalah terjatuh sendiri saat sedang memimpin balapan. Martin beberapa kali sering kecelakaan sendiri ketika sedang asyik memimpin balapan. Penyakit ini sebenarnya sudah muncul pada tahun lalu. Blunder fatalnya dilakukannya ketika terjatuh dalam balapan MotoGP Indonesia 2023.